pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Ratu Surga Puji Syukur nomor 16. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan. Marilah bersorak senang, Mada Bakti nomor 440, 440. Marilah bersorak senang, mari gembira, Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya, nyanyikan haleluya. Kau bangkit dari kuburan, mari gembira, pahlawan tak terkalahkan, haleluya, nyanyikan haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudari terkasih segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada awal hari yang baru ini, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kita dalam segala kehidupan kita. Sembari kita juga memohon agar
sepanjang hari ini Tuhan tetap menyertai kita dengan kasih-Nya, agar kita mampu menjalani kehidupan kita dalam tugas perutusan kita masing-masing. Dan juga kita ingin mempersembahkan doa kita kepada Allah, memohon rahmat keselamatan bagi Ibu Farida Kristina yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 51 tahun yang lalu. Semoga Allah sungguh menganugerahkan rahmat keselamatan baginya dan bagi segenap keluarga sungguh diberikan peneguhan dalam iman. Agar layak pantas perayaan Ekaristi Kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, utuslah Roh Kudus dan jadikanlah kami manusia baru. Ciptakanlah dunia ini menjadi baru dan perkenankanlah kami sehati sebudi mengakui kemurahan hati-Mu terhadap kami. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-Mu Ibu Farida Kristina yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ia telah menjalani kehidupannya dalam kerinduan dan harapan untuk memperoleh rahmat keselamatan daripada-Mu. Semoga Engkau membebaskan dan menghapuskannya dari segala salah dosa, agar layak pantas menerima rahmat keselamatan-Mu, dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan peneguhan iman dalam menjalani kehidupan dan harapan serta kerinduan mereka untuk bersatu dengan Dikau dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan
Refrain: Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatan ikat pinggangnya. Refrain: Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Refrain: Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Refrain: Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada Injil yang kita dengarkan pada hari ini tentang dialog atau percakapan Nikodemus dengan Yesus tentang kelahiran baru atau kehidupan yang baru, lahir dalam Roh, lahir kembali di dalam Roh.
Dan sesungguhnya itulah yang diperlihatkan dan dinyatakan Yesus lewat kehidupan kembali setelah kematian. Nah, kehidupan kembali itu adalah hidup di dalam dan bersama dengan Allah dalam kesatuannya, Allah Tritunggal yang dilingkupi oleh Roh Kudus. Lahir kembali dari roh menjadi manusia baru. Memang pasti sulit untuk kita percaya begitu saja sebagaimana yang diungkapkan oleh Nikodemus dalam percakapannya dengan Yesus. Nikodemus mempertanyakan bagaimana mungkin hal itu terjadi kalau orang sudah terlahir sebagai manusia ke dalam dunia ini, mana mungkin bisa kembali dilahirkan. Nikodemus berpikir tentang hal-hal yang sangat manusiawi, tetapi duniawi, dan Yesus justru mau memperlihatkan kepada Nikodemus apa yang sesungguhnya yang akan terjadi ketika orang sungguh masuk di dalam iman. Orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh beriman akan tentu mengerti, memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa tiap-tiap orang akan lahir dari roh kalau ia sungguh percaya, kalau sungguh ia beriman kepada Allah di dalam diri Sang Anak Manusia yang telah turun dari surga. Ia telah menunjukkan hal itu kepada kita, dan para murid telah memberikan kesaksian tentang hal itu yang membuat mereka dapat hidup sehati sejiwa di dalam hidup keseharian mereka. Kita bisa memahami bahwa Nikodemus, seorang pengajar Israel, mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya, bahwa Nikodemus ia terus melihat Yesus yang hadir dan mengajar bersama dengan para murid itu adalah orang yang salah satu di antara para nabi yang mewartakan, yang diutus oleh Allah, mewartakan tentang kebenaran tentang kerajaan Allah. Namun juga kita bisa sangat mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, ia menyampaikan dirinya sebagai anak manusia yang telah turun dari surga. Karena itu ia dapat mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan siapa yang percaya pada kehendak Allah dikatakan akan beroleh hidup yang kekal. Nah, semoga sabda Allah ini yang kita dengarkan bersama juga boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi tuntunan bagi kita untuk sungguh-sungguh dapat percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Sang Anak Manusia, agar kita pun kelak beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu mari kita memberikan tempat yang layak bagi sabda Allah ini di dalam diri kita masing-masing untuk menjadi
daya dorong dan tuntunan bagi kita sepanjang hari ini. Dan kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Haleluya Mada Bakti 442 442. Haleluya Haleluya Kristus jaya, haleluya Tuhan perkasa bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya haleluya Kristus jaya, haleluya Tuhan cahaya bagi dunia, bawa harapan nyata. Haleluya haleluya Kristus jaya, haleluya Tuhan penabur rahmat Bapa, bawa damai bahagia. Haleluya haleluya Kristus jaya, haleluya. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian, berkenanlah menerima persembahan ini sebagai lambang kesediaan kami untuk saling melayani menurut teladan Putramu yang telah wafat dan bangkit, guna menganugerahkan kedamaian kepada kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada masa Paskah ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hambamu Ibu Farida Kristina, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup sejati, semoga kami selalu bersedia menerima bisikan roh-Mu, dan semoga telinga kami selalu memperhatikan sabda Putra-Mu, yang bagi kami merupakan jaminan hidup abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing, di dalam keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.
Mari pergi, kita diutus. Amin. Kidung Paskah Manda Bakti 737. Bapa menawarkan hidup bahagia nan kekal untuk kita manusia, agar duka kita hilang, kita disapanya dengan cinta mesra. Sorak-sorailah saudara, jangan putus asa, tiuplah serunai. Tuhan kini telah bangkit, hidup di tengah kita, soraklah haleluya.